Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya, Papa Jalanan. Oke, di depan kita sudah ada papan tulis ya. Jadi ini di ruangan, bukan di lapangan. Di sini kemarin saya mendapatkan permintaan untuk membuatkan sketsa kolam filter yang saya buat. Jadi ini baru sempat saya buatkan video karena memang beberapa hari ini lumayan ya kegiatan kita di luar. Ini kita akan buatkan sketsa kolam filter yang kita buat yang ada di video sebelumnya ya. Jadi ini akan saya gambarkan secara sederhana lah, karena memang saya tidak seberapa bisa menggambar atau menulis ya. Jadi ini akan saya coba gambarkan secara sederhana ya. Jadi pertama kita buat kolam dulu. Kalau ukuran tergantung ini ya, anggap ukuran tergantung kebutuhan kalian ya. Kalau saya di sini saya buat untuk lebar itu 2 meter, dan untuk panjangnya itu saya buat 3 meter. Jadi tulisan saya agak jelek ya, memang dulu sekolahnya tidak beraturan mungkin maksudnya. Jadi kita anggap contoh ini sebuah kolam. Di sini untuk dasarnya kolam, dan ini adalah air. Jadi di sini kita buat saluran pembuangan. Kolamnya miring ya, seperti ini dasar kolam. Jadi nanti kita bisa timbun tanah di sini dan di sini. Nah, anggaplah ini sebuah jalur pembuangan atau pipa. Ya, ini kita buat di sini. Nah, ini kita buat lagi kotakan lagi yang disebut kita kotak filter. Di sini ya. Ini adalah kotak filter kita. Jadi ini air yang bakal keluar dari sana ya, dari kolam. Ini kita buat bagi dua seperti ini. Nah, ini ada lagi pembatas. Nah, karena nantinya di sini kita isi busa, batu, busa kalau saya batu. Nah, dengan harapan air yang dari sini, dari kolam ini masuk ke filter ini, kesaring oleh busa, batu, busa, batu. Dan ini ada air yang sudah terfilter akan masuk ke sini. Dan ini pompa, posisi pompa. Ini kita balikan lagi ke kolam. Jadi seperti itu gambarnya, jelas nggak ya? Nah, jadi ini akan saya bulatkan lagi, gambarkan lagi ke sini untuk kotak filternya. Ini anggaplah kotak filter desainnya. Ini adalah air dari kolam ya, kolam air kolam ini ya. Jadi di sini kita buatkan rongga, tujuannya agar nanti endapan itu ada tempat untuk mengendap. Ya, jadi seperti itu. Sini air yang sudah keluar itu kasih rongga, tujuannya agar endapan itu ada sedikit space ya di sini ya. Setelah endapan nantinya akan kita buang. Biasanya saya buang 2-3 hari sekali, bahkan seminggu sekali pun pernah saya lakukan. Jadi sebelum air itu melewati filter busa ini, itu harus ada rongga. Jadi ini kita buat rongga untuk menampung endapan tadi. Jadi sudah terbuat rongga, space-nya agak lumayan dibesarin aja. Antara ini, space ini kita besarin karena apa? Nah, tujuannya agar endapan yang di sini itu bisa nampung banyak ya. Jadi kita bisa longgar seminggu atau 3 hari lah, minimal 3 hari sekali atau seminggu sekali kita buang endapan yang ada di sini. Jadi ini kita kasih busa, terus bebatuan, penting bisa menindih busa tadi. Terus ini ada busa lagi, dan ini batu lagi. Biasa 2 filter sudah cukup ya, alias tidak tekor. Karena kalau kita memakai 3 busa, ini
ini kita tambah busa lagi, itu airnya akan lambat untuk naik ke sini. Jadi ini air naik itu akan lambat. Jadi setelah itu air yang di sini kan memenuh nih, air yang dari kolam karena akan penuh, akan menyeimbangkan air yang ada di kolam ini. Ini air yang di kolam ya. Jika sudah seimbang, ini bak filter. Pembatas ini harus lebih rendah dari bak filternya. Jadi air yang ada di kolam nanti akan menyetarakan dan akan tumpah ke sini. Setelah ini terisi penuh air, kita akan tarik lewat pompa masuk ke kolam lagi. Nah, seperti itu siklusnya untuk putaran air yang ada di kolam filter saya. Kenapa saya buat seperti ini? Karena memang kolam seperti ini bisa mengurangi atau paling tidak, bukan menghilangkan. Kemarin banyak persepsi menghilangkan ya, tapi ini lebih sifatnya mengurangi amonia atau ya semacam gas beracun yang ada dalam kolam untuk kita nantinya kita buang. Karena kalau kolam kita bersih, habitat airnya itu terjaga, jadi ikannya tuh ya bisa kita kembangkan dengan baik. Kalau lingkungannya tidak baik, maka pertumbuhan ikan pun tidak baik. Oke, itu belum selesai. Anggaplah ini penampungan tadi. Ini sisi sebelah kiri dan ini sebelah sananya ya. Jadi di sini kita buat lagi pembuangan. Ini palang pembuangan. Jadi pembuangan ini pipa parlon ya. Ini tidak boleh, bukan di sini. Jadi ini salah ya. Kalau dalam nanti kalian ini. Jadi ini dari sini, ini dari dasar ya. Dasar kolam. Pipa ini tidak boleh melebihi batas ujung kolam. Jadi kalau misalnya ini ujung kolam, ini air kita, ya kita harapkan airnya seberapa. Misalnya ketinggian 1 meter, ya kita buat 1 meter kolam pembuangan ini. Ini dibuat di ujung bak penampungan ini ya, bak filter ya. Jadi tujuannya nanti kalau misalnya terjadi hujan, itu kita bisa sekalian mencuci endapan yang ada di sini. Jadi kita tidak perlu mencabutnya, membuang di sini, tapi tidak perlu karena ada air hujan masuk, alias air yang di kolam itu pasti naik. Jadi nanti terjadi tekanan ke dalam filter yang akhirnya ini airnya membludak dan ini mau nggak mau menyamakan air. Jadi nanti airnya akan tumpah di sini. Nah, kalau airnya tumpah di sini, otomatis membawa endapan di sini. Jadi kalau hujan itu secara tidak langsung kita membuang endapan yang ada di dasar filter. Begitu. Terus kalau hujan gimana Pak? Kan air kolamnya kita bercampur dengan air hujan ya. Ya kalau terjadi hujan itu memang kalau kolam itu harus sedia garam ya. Nanti untuk manfaat garam dan sejenisnya akan saya jelaskan di video selanjutnya. Yang jelas ini ada beberapa bahan yang saya gunakan atau yang saya siapkan untuk membuat kolam ini ya. Yang pertama adalah di sini kelihatan nggak? 1 probiotik. Nggak coba jelas, yang jelas ya suaranya aja. Yang kedua garam rosok ya, atau garam yang kasar itu. Yang ketiga adalah dolomit. Yang keempat adalah bisa saya tambahkan E4 perikanan. Jadi keempat bahan ini yang kita siapkan untuk media awal ya. Jadi kalau di kolam ini saya biasa menggunakan probiotik, garam, dolomit, dan E4 perikanan untuk persiapan air kolam ya. Jadi ini nanti saya lampirkan di deskripsi. Biasa untuk kolam 3 enggak lah, saya jelaskan di sini sekalian. Sebentar saya hapus dulu.
Jadi untuk kolam ukuran 2 kali 3 itu saya menggunakan dolomit 2 kilo, garam 4 kilo, probiotiknya saya biasa 100 gram probiotik, saya menggunakan 50 gram. Terus untuk E4 nya secukupnya, biasanya saya menggunakan 3 tutup. Ini untuk 4 kolam. Apa nggak kurang mas itu bahan-bahannya? Kalau kita ikut rumus Biovlog ini kurang ya, jauh dari rumus Biovlog, karena kita menggunakan sistem filter. Ya ini tetap kita gunakan. Jadi ini saya mencoba kombinasikan dari filter, kolam filter ke kolam Biovlog dengan tidak memenuhi syarat Biovlog ya sebenarnya, karena kalau Biovlog tuh aerasinya harus tertentu ya kecepatannya, karena aeratornya aja. Karena di sini saya tidak menggunakan sistem Biovlog, maka saya kurangi untuk pencampuran bahan-bahan keempat bahan tersebut. Apa nggak sia-sia mas ya? Kemarin sempat saya sampel, nanti akan saya lampirkan di video ya, bagian pengeditan. Sudah terbentuk vlog tapi tidak seberapa banyak ya. Memang karena kita menggunakan probiotik cuma 50 gram, alias kita belum memenuhi syarat lah untuk sistem Biovlog. Jadi vlog yang sebanyak yang saya tampilkan ini sudah cukup menurut saya, sudah bagus. Dan indikasi kolam kita bagus adalah tidak berbau. Yang pertama, tidak berbau. Artinya berbau ini bukan berbau ini ya, tapi berbau gas amonia itu, atau berbau busuk lah, intinya berbau tidak enak lah. Berbau tidak enak ini tidak berbau. Terus yang kedua, kita bisa lihat dari warna. Kalau sebenarnya warna tidak jadi patokan ya. Kalau warnanya tidak jadi patokan, tapi yang terjadi jika kita menggunakan 4 bahan ini, warnanya akan hijau. Hijau muda. Hijau muda, kalau saya bilang hijau muda ada sedikit kemerahan di bagian permukaan airnya. Ini apakah bisa mempersingkat masa panen? Kalau masa panen saya tetap menggunakan, tidak bisa menjamin ya untuk masa panen, tapi seenggaknya karena saya hidup di kampung dengan kolam saya yang berada di lingkungan saya, di lingkungan kampung, artinya bau kolam ini yang harus kita jaga. Kenapa? Karena nanti bisa mengganggu lingkungan sekitar ya. Kalau terjadi gas amonia yang berlebih dan mengeluarkan bau dan tercium oleh tetangga-tetangga kita, itu pasti tidak enak sekali. Kita sebagai yang pembudidaya dan mereka yang merasakan baunya. Jadi saya buat kolam filter tujuannya agar mengurangi endapan yang ada di bawah, dan bisa mengurangi bau ya. Ternyata cukup efektif untuk penggunaan 2 busa dan batu biasa, tidak perlu batu yang sedemikian rupa, batu biasa tujuannya untuk menindih busa. Jadi saya ulangi gambarnya yang lebih jelas ya, tadi karena orat-oratan. Di sini kolam. Sekarang HP-nya yang jatuh. Papannya. Jadi ini kolam. Kita mau bagi 4 kolam pun bisa. Ini ada kolam lagi. Kalau saya seperti ini ya, 4 ya. Jadi ini ada jalur pipa. Ini jadi 1 ya. Ini kita bisa kasih elbow di sini. Ini ada T. Kalau kita buat bak filter lagi di sini, sama ketinggian bak filter. Ini akan masuk ke sini. Dan ini ada sekatan. Segini aja sekatannya. Jangan terlalu tinggi, nanti terlalu banyak batu yang kita gunakan. Nah, ini ada sela atau rongga ya. Jadi ini filternya. Air akan ke sini.
Dan ini akan ada pompa untuk menarik dibagi menjadi 4 titik ya. Kalau pompanya besar, kita bisa lebih memaksimalkan lagi filter yang ada. Jadi kalau semakin besar pompanya, itu tekanan air yang dari sini dari per kolam ini akan lebih besar, karena air itu sifatnya tekanannya sama. Nah begini, ini adalah air. Jadi kalau semakin kencang pompa kita, semakin banyak air yang ke sini, semakin deras juga air yang mengalir dari pipa ini. Nah, seperti ini kira-kira gambaran kolam filter yang saya buat kemarin ya. Jadi ada yang menanyakan bagaimana sketsanya. Jadi seperti ini. Saya rasa cukup ya. Jika ada yang kurang, misalnya ada pertanyaan, silakan tanyakan di kolom komentar untuk kejelasan lebih lanjut ya. Dan semoga bermanfaat lah untuk video ini. Nanti akan saya lanjutkan di video hidroponik ya, karena ini kemarin ada yang meminta sistem ini. Jadi saya buatkan video ini khusus, dan nantinya akan kita buat lagi video di bidang hidroponik lagi. Karena untuk perkembangan ikan nanti akan saya bahas setelah hidroponik ini selesai, karena hidroponik masih ada beberapa PR yang harus saya kerjakan. Tentunya permintaan dari kawan-kawan kita ya yang sudah jadi subscriber di hidroponik perjalanan. Nanti akan saya buatkan videonya mengenai kendala yang mereka alami, dan ini video khusus untuk sketsa kolam yang dulu sempat diminta. Bukan dulu sih, di komentar ada kok, di komentar yang kolam filter itu. Oke, semoga bermanfaat dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.